kembali di ibadah online kami, Kebaktian Bahasa Indonesia, Gereja Immanuel Assembly of God. Senang sekali kalau pada hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah online. Dan doa kami kiranya saudara senantiasa dalam keadaan yang sehat dan di dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Kami juga mengundang saudara sekalian untuk ikut ibadah langsung bersama kami di gereja di 165 Upper East Coast Road setiap hari Minggu jam 1.30 sampai jam 2.30. Atau saudara bisa terlebih dulu menghubungi nomor telepon 644555566. Mari saudara, sebelum kita menerima berkat firman Tuhan pada hari ini, kita menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Stay safe, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang saudara, dan kita senang sekali boleh ketemu hari ini. Dan hari ini saya mau sharing pada saudara dalam kitab
Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Dan saya mau bawa sharing ini tentang Roh Kudus akan mengubah hidup kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Saudara, mari kita baca kitab Efesus pasal 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima penajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23 dikatakan di sini, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih. Biar saat ini Tuhan, kami minta Engkau buka hati kami, dan supaya kami boleh belajar bersama-sama. Tuhan, tolong kita semua pada saat kita dengar firman-Mu, Kau akan beri kami pengertian, pimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, setelah selesai firman Tuhan, kita akan ambil penyajian suci dan sudah boleh siap roti dan anggur untuk ambil penyajian suci setelah firman Tuhan. Dan hari ini kita boleh dengar firman Tuhan ini akan menolong kita, mengajar kita untuk mengizinkan Roh Kudus untuk kontrol, mengambil alih dalam kehidupan kita dan melihat perubahan kehidupan kita. Saudara, kita tahu bahwa saat ini kita boleh mendengar firman Tuhan dan akan menolong kita. Dan saya kasih 3 objektif di sini, bahwa untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Roh Kudus, dan untuk menyerahkan hidup kita dan mengizinkan Dia mengambil alih atau mengambil kendali, take control kehidupan kita, dan untuk menolong kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa saat ini kita akan belajar dan kita akan lihat bahwa ketika Tuhan mengubah hidup kita, jangan kita pikirkan dan mengharapkan suatu transformasi terjadi secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang Rick Warren katakan di sini, bahwa Tuhan menghapuskan semua cacat di dalam kehidupan orang percaya, iaitu kita, secara tidak instan, tetapi dalam proses bertahap. Sudah kita tahu bahwa pada waktu kita terima Tuhan, kehidupan kita itu tidak berubah secara instan, tahap demi tahap. Dan kita lihat bahawa sebagai orang percaya, kita masih pergi ke ibadah, ke gereja, dan kita akan usaha untuk hidup sesuai dengan apa yang kita belajar. Kita mau ikut jalan Tuhan, kita akan belajar dan hidup dengan sungguh-sungguh. Tapi kita harus izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus untuk ubah dan transformasi kehidupan kita. Demikian pada hari ini, saudara, kita akan lihat Allah mentransformasi kita, dan Dia ingin menolong dan ubah sikap kita, emosi kita, dan mental kita, dan juga karakter kita untuk bertumbuh, di mana Alkitab katakan buah-buah roh. Ya.
Dan kita tahu bahawa di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 yang dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan 23 dikatakan kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menyentang hal-hal itu. Hari ini biarlah kita belajar untuk membuka hati kita dan dengar firman Tuhan dengan teliti, bahawa kita tahu bahawa di mana Allah interest, sangat tertarik dalam kehidupan kita. Dan Dia mau kita menjadi seorang Kristen yang berbuah atau fruitful. Ya. Dan nombor satu kita lihat di sini bahawa Roh Kudus ingin kita bersandar kepada Dia setiap hari. Kita harus bersandar kepada Roh Kudus setiap hari. Di mana di ayat 21 kita baca dikatakan bahawa karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di mana Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara, di ayat 21 di kitab Efesus pasal 4, Paulus mengingatin jemaat Efesus, di mana Paulus melihat penggumulan mereka, dosa yang mereka bergumul, dan dia melihat di mana banyak orang yang masih belum mengenal Tuhan, yang mereka bergumul dalam kehidupan mereka. Dan Paulus memberi suatu gambaran di mana dalam orang yang hidup dalam dosa, dan pada waktu dia menjadi orang Kristen, dia harus berjalan di dunia ini. Dan Paulus lihat ini secara kehidupannya sendiri, ya. Dan di mana dia beritahu kepada jemaat di Efesus, ya, tentang bagaimana untuk hidup secara orang Kristen. Dan dia katakan kepada orang-orang Efesus, ya, bahwa biarlah mereka harus mempelajari Kristus, tidak hanya belajar tentang Yesus, tetapi juga mempelajari Dia. Dan apa yang dia katakan di sini bahwa dalam pengetahuan yang tetap tentang Yesus akan menjauhkan kita dari jenis perilakukan dosa yang dibicarakan oleh Paulus. Dan kita lihat di sini bahwa mengapa Roh Kudus ingin kita bersandar kepada Dia setiap hari. Saudara, kita tahu di mana pada waktu kita dikatakan, if you want to know the Lord Jesus Christ, you must live with Him. Jika kita mau mengetahui Yesus Kristus, kita harus hidup dalam Dia. Dan iaitu dikatakan di sini bahwa pertama, izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan kemudian kita harus tinggal bersama-sama dengan Dia. Izinkan Tuhan tinggal dalam hati kita. Ya. Dan kita tahu di sini bahwa apa yang kita belajar, Tuhan, kita perlu Roh Kudus hidup dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup kita, supaya kita lihat bahwa apa yang sementara ini bahwa kita lihat Tuhan menciptakan kita melalui kuasa-Nya, dan kita memperoleh bantuan segala situasi. Kita perlu bantuan dari Tuhan. Dan apa yang dikatakan Spurgeon dikatakan bahwa dia harus menjadi pendamping pilihan Anda. Di pagi hari, dia harus bersama Anda sepanjang hari. Dan bersamanya
anda yang harus mendekati pada waktu malam. Dan sering anda terbangun pada malam hari, anda harus berkata, saat aku bangun, aku masih bersamamu. Spurgeon ini melihat bahawa dia perlu bersandar kepada Roh Kudus itu setiap hari supaya dia dapat pertolongan. Tanpa Roh Kudus, kita itu tidak berdaya. Dan kita tahu bahawa kita setiap hari selalu menemu banyak pertempuran berkelanjutan, ongoing battle dalam kehidupan kita. Di mana kita tahu bahawa kemenangan ini adalah datang dari Roh Kudus. Nah, semua orang bergumul dengan pencobaan atau godaan dan dosa. Kita lihat bahawa setiap hari kehidupan kita itu bergumul sebagai orang Kristen. Ya. Karena sifat dosa atau sifat daging menginginkan apa yang berlawanan dengan roh. Dan keinginan roh yang berlawanan dengan sifat berdosa. Kita lihat banyak orang selalu bergumul dalam kehidupan mereka secara pribadi. Sudah kita perlu kekuatan Roh Kudus. Kita lihat di mana selalu ada konflik ya dalam kehidupan kita. Ya. Dan adakala kita lihat bahawa banyak orang ya mereka masih bergumul dalam kehidupan mereka. Walaupun kita lihat mereka katakan bahawa mereka adalah orang Kristen, tapi kehidupan mereka itu tidak memberi kesaksian yang baik dalam kehidupan orang lain. Ya. Dan kita tahu bahawa apa di saat ini bahawa Alkitab selalu berbicara, mengajar kita bahawa kita harus tahu bahawa you will be transformed by the Holy Spirit. Kita dapat satu transformasi dari Roh Kudus. Dan saat ini izinkan Roh Kudus selalu tinggal, diam di dalam hidup kita. Dan kita akan melihat bahawa sebagai orang Kristen, kita akan mengalami suatu proses, suatu perubahan. Ya, setiap orang Kristen harus bertumbuh dan mengerti apa artinya berjalan bersama dengan Roh. Dan nombor 2, saudara, Roh Kudus ingin kita meninggalkan sifat hidup lama. Di ayat 22 dan ayat 23 yang dikatakan di sini, yaitu bahawa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ya, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23 dikatakan di sini bahawa supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Sudah di kitab bahasa sehari-hari dikatakan di sini bahawa sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirosakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Hendaklah hati dan pikiranmu diperbarui seluruhnya. Sudah di ayat 22 kita lihat dikatakan dalam bahasa Inggeris dikatakan put off ya atau throw off, itu tanggalkanlah. Dan di mana di Greka lexicon dikatakan paleos, berarti itu kuno ya dan tidak berguna lagi, dan no longer new, tidak kelihatan baru lagi ya. Dan apa yang dikatakan di Vine Expository dalam dictionary atau di kamus Vine ya, dikatakan bahawa sini bahawa
lama apa yang menjadi milik masa lalu. Misalnya, hidup yang lama di mana sebelum pertobatan kita, itu berarti orang lama, old man. Ya. Dan kata put off atau tanggalkan itu adalah satu kali, one time. Ya. Kalau kita tahu selama kalau kita datang dan kita percaya Yesus sebagai juru selamat, kita harus tanggalkan sifat lama, manusia lama. Ya. Dengan satu poin saat kita menjadi orang Kristen. Jadi sebagai orang percaya itu tidak meluruskan diri kita dengan manusia lama lagi. Dan kita lihat bahwa saat manusia lama itu akan ditinggal dari kita pada waktu kita menerima pertobatan, kita percaya Tuhan, kita terima Tuhan. Dan di mana kita ada di poin di saat keselamatan kita, kita lihat sebagai orang Kristen, identitas kita itu mulai berubah. Dan kita percaya bahwa kita selalu minta Tuhan tolong kita dan berdoa supaya kita minta Roh Kudus selalu pimpin kehidupan kita supaya kita dapat suatu proses, suatu perubahan yang baru. Mengapa Roh Kudus ingin kita menanggalkan sifat hidup lama? Sudah apa yang Paulus katakan di sini bahwa dalam satu poin pemulaan proses yang lima orang yang dahulu masih belum jadi orang Kristen itu dia orang yang masih belum kenal Tuhan, dia harus tanggalkan, menghapuskan dan membuang orang lama. Dan mereka harus ada total break. Ya, suatu perpisahan yang secara total dalam kehidupan yang lama. Saudara, kita ada orang percaya. Jangan kita selalu ingin menghidup yang secara yang lama. Apa yang sudah lama kita harus singkirkan, tanggalkan. Jadi selama kita ini menjadi orang Kristen, izinkan Tuhan pimpin kehidupan kita supaya kita boleh hidup dan berjalan menjadi manusia baru. Yang lama itu ditanggalkan. Dan Paulus juga memohon orang-orang Kristen yang di Efesus supaya mereka tanggalkan manusia lama mereka. Ya, put off. Ya. Dan apa yang dia selalu katakan bahwa dia harus hidup yang baru dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sudah ketika Allah ingin membuat cendawan atau mushroom, ia perlu hanya 6 jam. Nah, ketika Allah ingin membuat pohon ek, itu perlu 60 tahun. Pertanyaan ini begini. Apa yang kita mau hidup kita menjadi cendawan, mushroom, atau pohon ek? Hidup untuk Kristus dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu mudah. Saya percaya saudara kadang-kala juga bergumul dengan kehidupan secara pribadi. You struggle. Paulus berkata ini bahwa untuk renew, diperbarui. Dia berkata itu ada ongoing proses. Suatu proses yang terus bekerja, berlangsung bekerja. Ya. Pada waktu kita jadi manusia baru dan kita mengalami suatu
pembaruan. Ya. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita dan bukan hanya terjadi satu kali, tapi ini adalah ongoing proses. Suatu perubahan, satu proses yang terus bekerja, terus berlangsung. Ya, kita semua bergumul dan kita semua mengalami kegagalan. Saudara, kita masih manusia, masih hidup dan daging. Dan kita perlu selalu bertahan dengan saudara kita yang lain, dan kita juga bergumul dan kita tahu bahwa kita selalu melihat banyak kegagalan dalam kehidupan kita. Jadi, apa yang kita harus selalu mengharapkan suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan hanya itu satu magic. Hari ini sudah selesai, sudah jadi manusia. Tidak, kita masih dalam proses. Saudara, dan kita harus menidentitas area di mana kehidupan kita perlu diubah. Kita harus minta Tuhan tolong di mana kekurangan kita. Kita harus bawa ini kepada Tuhan dan berdoa supaya kita minta Tuhan tolong untuk mengubah kehidupan kita. Mungkin sudah orang yang suka bohong, suka menipu, suka hidup yang tidak benar. Minta Tuhan ubah semuanya. Ya. Minta Tuhan dan memeriksa diri kita dan lihat di mana Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali banyak orang Kristen berbohong, pembicara yang tidak benar. Dan izinkan Tuhan bekerja di situ. Biar kita saat ini melihat bahawa bagaimana Roh Kudus mau mengubah kehidupan kita. Dan percaya, kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam isi hati kita, things will be different. Semua akan jadi berbeda. Saudara, minta ampun dari Tuhan saat ini. Saat ini kita akan mengalami, tidak lama lagi kita akan melihat sambut dengan hari Pentakosta. Kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja dan kita akan melihat satu proses baru dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, Roh Kudus ingin kita bertumbuh secara rohani. Dan terus kita harus merangkul atau melingkupi sifat yang baru. Di ayat 23, 24 yang kita sudah baca, dan kita tahu bahawa di ayat 23 dikatakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Ya. Dan kita lihat Paulus berbicara kepada kita bukan hanya untuk kita berjalan seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Dan kita harus sebenarnya hidup di mana sesuai dengan Tuhan. Manner. Ya. Dan kita harus selalu berjalan seperti orang yang belajar dan mendengar kebenaran tentang Kristus. Ya. Dan kita harus selalu menanggalkan sifat yang lama, manusia yang lama. Dan kita harus berpaling dari dosa dan punya iman kepada Kristus. Dan itu sebabnya Paulus katakan, put off the old man. Ya, tanggalkan manusia lama. Dan transformasi ini hanya bisa terjadi melalui Kristus, di mana di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang
memegangkan diri. Sudah kita tahu bahawa dengan satu hal, kita bisa datang dan mengenal Tuhan sebagai juru selamat, dan kita akan komit diri kita dalam fikiran kita dan saat kita mendengar firman Tuhan. Dan kita akan melihat ini suatu ongoing, ya. Hubungan kita dengan Tuhan ongoing. Ya, setiap hari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan, ongoing proses. Mengapa Roh Kudus ingin kita bertumbuh secara rohani, dan terus kita harus merangkul atau melingkupi sifat yang baru. Suatu purpose, satu tujuan di sini dalam kehidupan kita untuk bertumbuh secara rohani dan menjadi seperti Kristus. Dan kita tahu bahwa apa yang kita sudah baca di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, dan kita ingin hanya lihat bahwa suatu kualitas di mana Tuhan ingin kita dan Tuhan mau membangun kehidupan kita. Dan ini suatu kualitas yang Allah bisa menghasilkan dalam kehidupan kita. Dan kita akan lihat di mana Tuhan mau kita bertumbuh secara karakter dan menolong kita bertumbuh secara rohani. Dan kita lihat di sini bahawa di mana Allah mengajar kita dengan kualitas yang kita harus lihat di sini, sepertinya bahawa dalam contoh di sini, ya, kita harus belajar untuk mengasihi orang, ya, yang mungkin seringkali kita tidak senang dengan orang itu. Dan kita harus belajar untuk ada sukacita di tengah-tengah kesusahan, dan kita akan melihat suatu damai di mana kita hidup di tengah-tengah kekacauan. Dan kita selalu lihat di sini bahwa suatu hal yang ini proses dalam kehidupan kita. Bermacam-macam situasi yang kita hadapi, kita selalu lihat, kita minta Tuhan pertolongan Tuhan supaya kita boleh bertumbuh seperti orang Kristen. Apa yang Allah mau bekerja dalam kehidupan kita secara individu, lebih kuat dan lebih bertambah kerohanian kita lebih dewasa, dan Tuhan akan menanam hidup kita lebih dalam lagi seperti pohon ek. Kita akan bertumbuh dan besar dan kuat. Ya, suatu hal yang kita belajar sini, Roh Kudus ingin mengubah hidup kita lebih dari pikiran kita. Biarlah saat ini kita akan lihat ini bukan secara instan, akan overnight, tapi ini akan bekerja dalam proses. Sudah izinkan Tuhan, izin Roh Kudus ubah hati kita, ubah kehidupan kita. Ini adalah ongoing proses. Kehidupan kita itu akan bertumbuh bertahap, dan hanya satu hal, saudara, dalam kesimpulan saya di sini, Tuhan senang atau tertarik dalam diri kita, dan Dia ingin kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Ya. Dan apa yang kita tahu bahwa ini adalah doa saya. Biarlah Roh Kudus akan selalu mengembangkan kehidupan setiap orang jadi seperti Yesus. Izinkan Tuhan menanam firman-Nya lebih dalam lagi dalam hidup kita. Ya. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi.
Saudara, dalam hal ini saya memberi 3 poin diskusi. Ya. Sudah boleh pause, ya, dan sudah boleh pikirkan pertanyaan ini. Dan nombor 1 diskusi ini adalah, menurut anda mengapa begitu banyak orang Kristen yang masih belum dewasa secara rohani? Nombor 2, apa prioritas pertumbuhan rohani hidup anda? Apa prioritas pertumbuhan spiritual atau rohani dalam hidup kita? Dan nombor 3, kita lihat sebuah bagaimana prioritas anda atau prioritas kita perlu diubah. Di mana prioritas yang kita harus belajar untuk serahkan kepada Tuhan, supaya kita bisa lihat suatu perubahan. Dan saya mohon bahawa saudara pikirkan dan lihat dan serahkan semuanya ini kepada Tuhan. Sudah saat ini kita akan ambil perjamuan suci. Dan sudah boleh pause video saudara dan sudah boleh siap ambil roti dan cawan ini, dan kita akan ambil bersama-sama. Saat ini biarlah kita minta berkat Tuhan, ya, untuk memberkati roti dan cawan ini. Mari kita berdoa buat roti dan cawan ini. Tuhan Yesus, hari ini kita boleh datang dan kita mau serahkan kehidupan kita kepada Engkau. Kita minta Roh-Mu bekerja lebih dalam lagi dalam kehidupan kita, Tuhan. Saat ini apa yang kita sudah dengar firman-Mu, Tuhan Yesus, kami percaya bahawa saat kita serahkan kehidupan kita, kita akan melihat suatu proses kehidupan kita, Tuhan. Proses suatu pembaruan. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu dan berkati roti dan cawan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, saya akan baca firman Tuhan dan kita akan ambil roti dan cawan ini bersama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti ini. Dan sudah itu, dia mengucap syukur atasnya. Dan dia memecahkan, dia berkata, ambillah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan dengan aku. Sudah, mari kita makan roti ini bersama-sama. Kita ingat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah mati di kayu salib untuk dosa kita. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Demikian juga dia menambil cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, dia makan roti dan minum dan cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui
tubuh Tuhan yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini dan sekaligus kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat penampunan-Mu Tuhan. Engkau sudah mati di kayu salib khusus buat dosa kita semua. Bapa, kami datang hari ini, kami minta penampunan Tuhan. Ampunilah dosa kami. Tuhan, biarlah setiap hari kami datang Tuhan, kami minta Engkau pimpin kehidupan kami. Kita mau Tuhan, izinkan Roh Kudus mengubah isi hati kita secara pribadi. Ubahlah kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kita mau hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tolong dan kuatkan kehidupan kita setiap hari. Kita minta pertolongan-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, biarlah kami izinkan Roh Kudus hanya bekerja lebih dalam lagi dalam kehidupan kita secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Mari saudara, saatnya kita mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Salah satunya dengan cara memberkati dan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa melakukannya dengan cara scan QR Code yang ditampilkan di layar. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam.